Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai janjinya. Silahkan yang belum on kamera, di-on-kan dulu. Hafiz Taqiyuddin, Alreda, Alfian, Dino Valiano, Gita, Rosalia, B. Muhammad, ini orangnya kemana ini? Muhammad siapa ini? Tampakkan dirimu, jangan hanya kursinya saja. B. Muhammad ini Muhammad siapa ya? B. Muhammad Afif Zulabid. Ya, Muhammad Afif Zulabid. Muhammad Afif Zulabid. Keisa. Sel, tolong Muhammad Afif dihubungi. Iya, Bu. Baik, hari ini kita mau baca surat apa? At-Takwir. At-Takwir. Petugasnya siapa? Bareng-bareng? Bareng-bareng, Bu. Oke. Silahkan mic-nya di-on-kan semua. Yuk, mulai. A'udzu billahi
وما يشاء إلا أن يشاء الله بقول شيطان رجيم. Ini ya, jadi karena ya di lain tempat ya makanya ya beda-beda. Kayaknya Muhammad belum menampakkan diri ya. Oke. Ya, hari ini kita belajar tentang pemeriksaan pengukuran antropometri. Apa yang Anda pikirkan tentang antropometri ini? Kalau online itu susah mendapatkan jawaban biasanya. Jadi jawabannya pada diam semua gitu ya. Sudah dikasih materinya ya sama Selvi ya? Sudah belum? Sudah belum? Belum, Ibu. Apa belum saya kirim di grup, Sel? Belum, Ibu. Oh, alah. Ya udah nanti aja. Ya, oke. Ya, jadi kalau di offline kemarin beberapa saya contohkan, ini semua pakai baju ya, insya Allah ya. Iya Bu, ini on kelihatan tuh Bu gitu ya. Kebanyakan dari Anda, loh ini urusan antropometri, kenapa ngobrolin baju Bu? Ya jadi sebenarnya kalau Anda lihat tidak semua dari kita, Anda ataupun saya, itu seringnya baju itu tidak harus melewati proses, misalnya harus beli kain, kemudian menjahit, kemudian baru nunggu beberapa saat, belum lagi nanti kalau penjahitnya itu biasa menunda waktu selesainya bajunya, misalnya hal-hal seperti itu kan perlu waktu lama. Tetapi kita bisa langsung membeli dan ukuran itu sesuai dengan badan kita ya. Jadi artinya ketika kita beli itu tidak kedodoran atau bahkan kekecilan seperti menggunakan baju adik, itu tidak seperti itu. Jadi kita mempunyai ukuran-ukuran khusus dan ukuran itu sesuai dengan badan kita ya. Jadi misalnya untuk saya ini kan termasuk saya misalnya lebar atau lingkar dada harus 100 cm, misalnya seperti itu ukuran apa, termasuk ukuran apa, bisa XL, bisa mungkin ada beberapa yang XL. Itu sebenarnya bagaimana sih kok proses bisa sampai ke sana. Jadi sebenarnya dari komposisi tubuh, dari lebar badan, lingkar badan, panjang lengan, kemudian juga leher, itu sebenarnya sudah diukur, sudah melewati penelitian yang cukup panjang untuk bisa mendapatkan data bahwa ada ukuran-ukuran khusus bagi setiap orang ya, termasuk mungkin ada beberapa yang menggunakan S, ada yang menggunakan M, ada yang menggunakan L. Nah itu sebenarnya ukuran itu ukuran apa sih? Nah ini adalah ukuran antropometri ya. Jadi kenapa prolonya tadi saya mengatakan baju, termasuk juga misalnya kalau di sini mungkin kebanyakan kalau online itu seringnya mungkin Anda lesehan ya, duduk di bawah. Tapi ketika Anda duduk di kursi, kenapa kursi itu didesain sedemikian rupa setinggi itu? Kemudian kalau kursi setinggi itu biasanya memang antara sudut fleksi nih, misalnya fleksi ini itu 90 derajat. Bagaimana kalau misalnya
kita duduk di kafe itu ya, kayaknya kursi-kursi kafe atau kursi apa, bar ya, kayak pernah masuk bar aja Bu. Yang kursinya nggak ada sandarannya itu loh ya, yang bisa muter ke kiri ke kanan itu kan kursinya lebih tinggi ya. Nah itu bagaimana? Anda lihat yang kursi seperti itu biasanya kan ada tempat menyandarkan kaki di tengah-tengahnya ya. Jadi duduknya juga tidak harus bersandar. Jadi di situ duduk dengan santai, tetapi memang tidak ada sandaran. Itu juga kan didesain biar meskipun tinggi tempatnya, tetapi itu tidak menimbulkan keluhan karena ada sandaran di bagian bawahnya. Sandaran kaki maksudnya, bukan sandaran punggung ya. Apa sih antropometri ya? Di sini antropometri itu adalah ilmu dalam pengukuran komposisi tubuh manusia dan bagian-bagiannya. Jadi nanti menggambarkan dimensi tubuh, misalnya tinggi, berat, lingkar tubuh tadi yang saya katakan. Jadi kalau misalnya lingkar tubuh itu digunakan kapan? Jadi sebenarnya kita ya ini online ya. Biasanya saya contohkan misalnya Anda di ASDF 1 belajar inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ya IPPA itu. Pertama yang dilakukan adalah inspeksi. Inspeksi itu adalah pemeriksaan dengan cara melihat. Nah, ketika Anda lihat, oh kok kayaknya lengannya kok ada pembesaran. Nah, sebenarnya bagaimana kita yakin bahwa ada pembesaran? Itu kan mestinya kita harus mengukur. Dari apa yang kita lihat tadi, maka kita harus mengukur lingkar itu tadi. Kalau di situ kelihatan misalnya ada, ini kalau ada bengkak. Kebalikannya bengkak apa? Kebalikannya bengkak adalah atrofi ya. Nah, kapan terjadi atrofi ya? Pada kasus-kasus di mana mungkin akan terjadi gangguan pada persarafan, misalnya pada hemiplegi, paraplegi, atau bahkan mungkin kalau kemarin saya contohkan Guillain-Barré syndrome itu ya. Guillain-Barré syndrome itu termasuk salah satu gangguan pada sarafnya itu saraf tepi. Hanya saja biasanya dia bisa recover yang saraf tepi, tetapi perlu waktu sekitar 3-6 bulan. Nah, selama 3-6 bulan itu badan kelihatan layuh. Nah, selama layuh itu apa yang bisa dilakukan? Kalau selama layuh ini kita tidak maintain, kita tidak melakukan gerakan, kita tidak menjaga sifat fisiologis otot, maka ketika sarafnya tadi mengalami penyembuhan, maka otot-otot tadi akan fungsinya akan juga tidak seperti semula ya. Jadi makanya nanti tugas kita termasuk salah satunya adalah menjaga sifat fisiologis otot itu ketika saraf dalam keadaan gangguan ya. Jadi Anda mungkin pernah dengar ada istilah neuropraksia, axonotmesis, neuronotmesis, misalnya seperti itu. Atau pada kasus Bell palsy aja ya. Bell palsy itu kan gangguannya pada saraf tepi, tapi saraf tepinya di cranialis ya, nervus facialis itu. Nah itu kan kita bisa memberikan treatment, meskipun treatmentnya kalau untuk Faradik misalnya menunggu sampai 2 minggu sesudah onset, karena nanti di situ ada istilah Wallerian degeneration, itu ditunggu dulu sampai dia selesai. Nah itu contoh kenapa kok kita mengukur lingkar tubuh. Jadi tidak hanya sekedar ada bengkak gitu ya dari IPPA, nampak ada bengkak dari inspeksi. Tetapi kita tidak tahu lah bengkak itu kan inspeksi itu subjektif, kita hanya melihat. Nah untuk bisa mengobjektifkan data tadi maka kita harus melakukan pengukuran. Kemudian panjang segmen. Pernah nggak sih saya ini berkali-kali mungkin harus minta maaf ke Komeng ya. Pernah nggak lihat cara jalannya Komeng? Lihat nggak? Pernah lihat lawak nggih? Lawak nggak? Ya kakinya panjang sebelah. Iya. Ya berarti Trinovaliano sudah melihat ya, Komeng itu kalau jalan kayak ada junjing gitu ya, kiri dan kanan itu berbeda. Kenapa itu terjadi pada Komeng? Kira-kira dampak lanjutnya apa kalau itu berlangsung lama? Nah ini untuk tahu panjang sebelah atau tidak itu kan dari inspeksi tadi yang Trinovaliano bisa melihat dari inspeksi.
Nah, dari inspeksi itu tentu kita harus membuktikan sebenarnya benar nggak sih dia panjang sebelah. Kita kan hanya melihat secara mata ya, tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya iya nggak sih panjang sebelah nggak. Nah, itu kita ukur panjang segmennya. Nah, kenapa kok komeng itu bisa panjang sebelah ya? Kemungkinan panjang sebelah itu bisa disebabkan oleh karena dislokasi. Mungkin juga loh, dislokasi kok tidak ada reposisi, Bu? Ya, biasanya kemungkinan ya, saya juga belum tahu karena saya juga tidak tahu latar belakangnya komeng. Saya cuma melihat cara jalan dia. Saya hanya menduga bahwa kemungkinan komeng itu dislokasinya itu dari bayi ya. Jadi artinya dislokasi, pernah dengar ada istilah congenital hip dislocation. Jadi dislokasi, tapi dislokasinya itu memang dari sejak lahir. Dan itu kemungkinan orang tuanya tidak tahu. Dan karena tidak tahu, maka dislokasi tadi tidak direposisi. Taruhlah misalnya ini ya, ini acetabulum, ini kaput. Kalau dislokasi kan berarti keluar dari kaput. Nah, ketika keluar dari kaput ini, dia sejajar dengan acetabulum kan akhirnya. Hanya saja ketika dia mulai melakukan aktivitas, berdiri, berjalan, maka kaput ini akan membentuk acetabulum baru. Nah, acetabulum baru ini karena tadi keluar ya kemungkinan ini lebih tinggi lagi. Nah, karena lebih tinggi maka panjang kiri dan kanan menjadi berbeda. Atau satu lagi yang panjang segmen berbeda, Anda belajar tentang IBK muskulo ya. Tahu jenis-jenis fraktur? Fraktur apa saja? Ada yang tahu? Yo, jenis fraktur. Tahu nggak? Tahu tidak? Saya siap-siap. Itu sambil buka catatannya. Jenis-jenis fraktur. Saya di sini mau ke Wonogiri. Karena kita ada kan prakteknya sama Mbak Azhar, jadi saya ke Wonogiri untuk uji. Pernah dengar istilah fraktur apa ya? Kalau nggak salah ini, ini ya, fraktur komunitas. Nah, dengar ini? Kelihatan nggak ini? Slide baru. Kelihatan, Bu. Nah, pernah dengar itu? Atau yang Anda dengar ini? Kalau ini biasa sih. Pernah dengar ya? Pernah, Bu. Apa itu? Yang Anda tahu yang mana? Kalau setahu saya fraktur comminuted itu yang patahnya lebih dari 2 bagian ya, Bu? Ya. Ya, comminuted itu kalau secara normal ya ini juga normal sih. Tapi kan kadang-kadang penyebab fraktur, biomekanik fraktur, misalnya terlindas itu kan serpihan, fragmen ya. Fragmen fraktur itu tidak hanya jadi 2. Biasanya kan fraktur kalau grinsik itu kan hanya retak saja ya. Retak itu paling tidak begitu kelihatan patahnya ya. Jadi hanya mungkin ada semacam garis bahwa di situ ada semacam pemutusan, tetapi tidak sampai mungkin terjadi artinya tulangnya itu masih kelihatan lurus. Hanya saja ini di sini ada semacam apa ya? Ya memang retakan itu tadi ya. Tapi berbeda kalau kita bicara optik itu kan harus ada sedikit perputaran. Overlapping itu nanti antara fragmen yang satu dengan yang lain. Itu nanti saling bertumpukan gitu ya. Tapi berbeda dengan comminuted bahwa ini fragmennya itu tidak hanya 2. Dia itu ada semacam berkeping-keping gitu ya.
Nah, ketika berkeping-keping ini, kemungkinan kan biasanya kan fraktur itu bukan paling ya, maunya bisa. Artinya dia direposisi atau diimobilisasi dengan misalnya plate and screw atau bahkan nail, itu kan tidak membutuhkan banyak komponen ya. Kalau plate and screw ya ini plate-nya kemudian dikasih more gitu ya. Tapi kalau nail berarti kan ya di situ ada kawatnya. Nah, kalau comminuted itu kalau disambung kecil-kecil itu kan sepertinya tidak mungkin. Nah, ketika tidak mungkin itu pasti ada bagian yang harus diambil atau didebri-demen itu ya. Ketika didebri-demen tentu saja bagian yang hilang tadi itu akan berdampak pada panjang dari segmen yang bersangkutan. Nah, ini kalau pada anggota gerak bawah sangat berpengaruh panjang segmen ini. Kenapa berpengaruh? Ya berpengaruhnya ya tentu saja karena tadi ada bagian yang hilang. Kalau bagian itu menjadi lebih panjang sebelah, berarti kan jalannya jadi tidak seimbang. Jadi kayak ada pincang gitu ya. Ketika jalan pincang, apa dampaknya? Dampaknya macam-macam ya. Salah satunya mungkin skoliosis ya. Ketika skoliosis itu nanti ke depan banyak hal yang terjadi, mulai dari imbalance muscle, nanti sudah imbalance itu nanti ada keluhan nyeri punggung, sudah nyeri punggung nanti toraknya, sangkar torak ini juga sudah ada bentuknya sudah berubah, ada deformitas. Nah, ketika deformitas nanti ekspansinya juga akan mengalami gangguan. Jadi ada banyak hal yang mungkin akan menunggu. Makanya kalau misalnya di kita kalau ada hal seperti itu ya treatmentnya memang menggunakan orthopedic shoes atau dipanjangkan ya. Kalau di rumah sakit biasanya kalau lebih dari 5 cm itu ada upaya dipanjangkan lagi tulang tadi dengan menggunakan eksternal fiksasi. Nanti Anda bisa searching nyari eksternal fiksasi jenisnya ini. Tulisannya saya agak lupa, Ilisarov. Jadi cari ya. Anda ngeklik googling Ilisarov itu nanti sudah banyak keluar. Nah, manfaat pengukuran antropometri ini tentu saja untuk kesehatan tadi ya. Kita bisa tahu status gizi. Ketika status gizi itu tahu, maka kita bisa memprediksi sebenarnya ada kemungkinan gangguan apa sih yang terjadi. Kemudian dari bidang olahraga, panjang tungkai, kemudian panjang anggota gerak itu bisa menjadi apa ya, semacam prediksi bahwa orang ini cocok untuk olahraga tertentu. Kemudian desain pakaian, tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Anda tidak perlu lagi nunggu penjahit yang kadang-kadang kencannya berbeda ya. Jadinya hari ini, ternyata ketika kita datang hari ini belum jadi, misalnya seperti itu. Ergonomi, nah tadi yang saya katakan seperti misalnya Anda praktek di lab itu, kenapa tinggi bed segitu? Kenapa nggak tinggi banget? Kenapa nggak sama dengan tinggi bed Anda di rumah? Bed Anda di rumah sama nggak dengan tinggi bed yang ada di lab? Lebih tinggi mana? Beda. Beda kan? Lebih tinggi yang ada di lab kan? Nah, kenapa begitu? Nah, kalau tingginya sama dengan yang di rumah, nanti mungkin keluhan nyeri punggung itu akan banyak terjadi pada kita. Kemudian dari sisi arsitek, ketika Anda jalan naik tangga ke lantai 3, ke lantai 2, itu kan tangganya itu sudah didesain. Kenapa tangganya itu setinggi itu? Kenapa enggak lebih tinggi? Nah, itu juga sudah melewati studi yang panjang. Termasuk juga letak-letak ketika Anda di dapur, kemudian juga tegel kamar mandi, kenapa dibuat seperti itu, tinggi bak mandi. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan antropometri. Dia tidak hanya sekedar membuat, tetapi dia juga melalui studi bagaimana yang tepat dari menyesuaikan apa yang sebenarnya ada pada orang, disesuaikan dengan lingkungannya. Jadi di sini nanti ilmu ergonomi itu penting. Ergonomi itu apa sih? Ergonomi itu adalah menyesuaikan pekerjaan dengan pekerja dan pemakai produk
Nah, kalau misalnya Anda duduk di kursi itu kan pemakai produk. Ketika Anda bekerja, duduk di kursi, Anda sebagai pekerja. Itu harus disesuaikan agar tidak terjadi keluhan di masa yang akan datang. Karena kerja itu kan monoton. Ya seperti itu terus gitu ya. Nah, ini keuntungannya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini non-invasif, murah, mudah, dan untuk dilaksanakan ya, untuk memperkirakan komposisi tubuh. Ketepatan antar pemeriksa yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda. Ini kerugiannya. Nah, ini tentu saja harus melewati validitas, reliabilitas, ini wajib ya. Nah, apa saja yang kita ukur? Ini ada berat badan. Nanti kita ukur berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kemudian indeks massa tubuh ini juga. Kemudian ada lingkar segmen, panjang segmen, dan juga tebal lemak ini. Masih ingat? Ini kayaknya sangat umum kita lakukan waktu SD, SMP, SMA gitu ya, berat badan ideal. Itu ngukurnya tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi 10%. Dengan ambang yang diperbolehkan itu tambah 10% ya. Jadi kalau misalnya harusnya berat badan ini dicontohkan ya, wanita dengan TB 161, BB 58. BB ideal 160, 1 kurangi 100 dikurangi 6,1. Berapa? 54,9. Padahal ini 58. Ini kan rentangnya masih 10% ya, berarti 54,9 ditambah 10%. Ini kan jadinya 61 ini ya. 5,4. Ya, 6, sekitar 60 lebih ya. Nah, 58 ini masih dalam batas normal. Nah, kemudian IMT. IMT itu satuannya apa? Ada yang tahu ya? IMT. Ini kalau kita lihat satuannya itu bisa dilihat dari sini. Ini ada kilogram, bawahnya ada meter, ada yang dikuadratkan. Berarti apa? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Bu. Kilogram per meter kuadrat. Iya. Kilogram per meter persegi ya, atau kuadrat ya. Nah, ini nanti masing-masing dari Anda bisa mengukur sendiri-sendiri. Kira-kira normal atau tidak. Dilihat, tapi biasanya kalau para cewek-cewek ini seringnya justru underweight ya. Jadi karena memang dia sangat takut kegemukan. Itu bisa jadi IMT-nya kurang dari 17. Tapi kita lihat sebenarnya ada banyak kriteria ya. Kalau di sini misalnya menurut Azrul Aswar itu normal 17 sampai 23 untuk wanita, untuk pria 18 sampai 25 dan seterusnya. Untuk Usmana ini ya, ini normal kurang dari 25, terus overweight itu 26 sampai 29, obes itu lebih dari 30. Udah untuk menurut WHO, jadi nanti kalau misalnya Anda melakukan penelitian atau ada soal, itu di situ tergantung ya, tulisnya si pembuat soal itu nanti mintanya apa, minta standarnya menurut siapa. Ketika penelitian pun Anda biasanya diminta untuk pakai standarnya Kemenkes ya, standarnya Depkes ya, tidak perlu kalau di Depkes ada, kenapa harus pakai WHO gitu, biasanya begitu. Nah, kalau di WHO itu berkaitan dengan resiko kesakitan ya. Resiko kesakitan oleh karena adanya peningkatan berat badan. Nah, apa saja resikonya kira-kira ya? Jadi ada banyak hal. Kalau peningkatan berat badan itu kan identik dengan banyaknya lemak dalam tubuh, meskipun itu juga tidak selalu terbukti ya. Kalau misalnya Anda rajin exercise, kemudian lemak-lemaknya sudah terbakar, maka berat badan itu kemungkinan juga tidak akan mengalami penurunan drastis, tetapi lemak yang sudah terbakar tadi, kemungkinan kalau exercise-nya terus dan sudah
mencapai pada tahap yang kronis itu bukan lagi lemak yang ada di dalam tubuh, tetapi ada apa ya, semacam bodybuilding gitu ya. Jadi lemak tadi itu digantikan oleh massa otot. Nah, massa otot ini kan juga menjadi pemberat. Ya ada beberapa, tapi kalau kita bicara tentang lemak, lemak itu kenapa kok bisa berbahaya? Jadi kaitannya sama mudahnya lemak mengalami oksidasi ya. Maaf, koneksinya terputus ini tadi. Saya sudah WA Selfie, cuman belum saya kirim sudah nyambung ternyata. Oke ya, jadi ini tadi kalau dari WHO 98, tadi ini WHO 2000. Ini juga ada sama ya, underweight, batas normal, overweight, beresiko, dan obes 1, obes 2 ya. Jadi kalau dilihat dari komorbiditasnya, semakin tinggi itu semakin berbahaya. Meskipun yang underweight itu juga bukan berarti bagus juga ya. Ini juga menyebabkan orang juga rentan untuk terjadi suatu penyakit. Nah, yang lain ini pengukuran panjang otot. Nah, panjang otot itu diukur lebih kepada dilihat dari lingkup gerak sendi. Kalau lingkup gerak sendinya itu normal, maka otot yang bersangkutan sebenarnya panjangnya adalah normal. Jadi kita tahu bahwa dalam tubuh kita itu berlaku sistem agonis dan antagonis. Ketika agonis bekerja, maka antagonis harus rileks. Kalau antagonisnya tidak rileks, maka agonis tadi tidak bisa bekerja optimal. Jadi antagonis tadi menjadi penghambat. Satu contoh begini ya, ini tricep dan bicep ini. Ketika bicep bekerja, maka tricep harus rileks. Kalau tricepnya ini memendek, maka kerja dari bicep ini juga akan mengalami gangguan. Kemudian ini ukuran yang lain adalah lingkar segmennya. Jadi dengan patokan tonjolan-tonjolan tulang ya. Jadi tergantung di mana letaknya. Bisa kalau lengan atas, akromeon itu pun kalau lengan atas yang dekat dengan shoulder. Tapi kalau lengan atas tapi dekat dengan elbow ya kita patokannya bisa menggunakan epicondylus atau olecranon. Dan lingkar tangan itu kita bisa pakai metode 8. Lingkar tungkai bisa pakai sias atau condylus tibia atau bahkan tuberositas tibia. Nah, lingkar kaki pakai malleolus, bisa malleolus lateral, bisa malleolus medial. Nanti kita bandingkan antara yang sisi kiri, sisi kanan. Jadi pembandingnya atau parameternya itu bukan orang lain. Ketika kita tahu bahwa ini bengkak atau tidak, atrofi atau tidak,
itu parameternya adalah diri sendiri. Jadi sisi yang sehat. Kemudian yang panjang segmen ini meskipun juga ada pengukuran segmen anggota gerak atas, nanti ya saya tunjukkan di slide ini hanya ada anggota gerak bawah karena kaitannya sama anggota gerak bawah yang berfungsi sebagai alat untuk ambulasi ya. Jadi di sini ada true length itu panjang sebenarnya ya. Jadi dari sias ke malleolus. Kemudian bone length ini adalah panjang tulangnya. Jadi kalau misalnya tadi kayak komeng itu perlu kita periksa. Dia itu sebenarnya yang mengalami gangguan itu apanya? Apakah tulangnya? Tulang itu misalnya tulang itu tulang yang mananya? Apakah tungkai atas atau tungkai bawah atau bahkan mungkin pelvisnya yang berbeda itu nanti akan kita lihat. Parents length ini dari umbilikus ke malleolus lateral dan patella atau melalui patella, sorry. Nah, ini ukuran panjang yang lain itu dengan panjang tungkai anatomis dan fungsional. Anatomis itu dari trochanter major ke malleus media dan fungsional itu dari umbilikus ke malleolus media. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti yang untuk tebal lemak kita tidak banyak melakukan pengukuran ini. Bisa dibaca nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan yang tebal lemak kita akan perjelas lagi. Saya mohon maaf, ini saya akhiri sampai di sini. Saya sebenarnya berangkat, saya nggak enak, saya berangkat sendiri sebenarnya, tapi pagi tadi sebelum saya mengajar Anda, itu didawari Pak Taufik bareng saja Bu. Ini saya nggak enak kalau sampai kampus terlambat. Ada yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan lewat selfie atau mungkin bisa wapri saya sendiri ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim di grup aja ya, Sel? Iya, Bu. Baik. Saya mohon maaf ya, undur diri ya. Terima kasih ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.